Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Inayatul Kautsar, NIM 3118019 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan, akan menjelaskan tentang sedikit materi filsafat ilmu tentang klasifikasi ilmu dan landasan ontologis serta basis aksiologinya. Nah, setiap kajian Islam harus memenuhi 3 rukun filsafat, yaitu ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ketiganya itu harus dipenuhi agar kuat dasarnya, karena yang menjadi dasar atau fondasi itu ya ketiga-tiganya itu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu terkait tentang hakikat. Hakikat seperti apa itu, apa, itulah. Nah, yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi itu terkait bagaimana sumber itu diperoleh, bagaimana sumber itu didapatkan. Seperti contohnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bagaimana Al-Quran bisa diperoleh, jika pada sholat bagaimana cara-cara sholat. Nah, itu merupakan aspek yang kedua, yaitu aspek tentang epistemologinya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi atau tujuan, seperti contohnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan mempunyai maksud dan tujuan sendiri. Nah, tujuannya itu apa saja, dan contoh lainnya yaitu ada sholat. Nah, sholat, aksiologi sholat itu seperti apa, tujuan kita sholat itu seperti apa. Nah, semua aspek itu dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu ketiganya saling berkaitan. Nah, semua kajian Islam itu harus memenuhi 3 komponen tersebut. Yang pertama ada ontologi atau hakikat, yang kedua epistemologi, manhaj, metode, dan yang ketiga ada aksiologi, manfaat atau tujuannya. Nah, ilmu selanjutnya itu pembahasan tentang ilmu. Nah, ilmu itu dilihat dari ontologi dan aksiologinya. Ilmu itu berasal dari kata derivasi kata ilmu, yaitu al-alim, yaitu Allah, ilmu, dan alam. Ketiganya itu mempunyai akar kata yang sama, yaitu alama. Nah, yang artinya bahwa hakikat ilmu secara ontologi yaitu ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, karena ketiganya itu saling berkaitan antara al-alim, Allah, ilmu, dan alam. Ilmu untuk memahami alam atau tujuannya untuk memahami alam, yaitu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ilmu berhubungan dengan alam, bisa disimpulkan itu ilmu itu untuk menghantarkan kita kepada Allah, kepada al-alim. Jadi secara ontologi, ilmu yaitu ilmu yang menghantarkan atau mendekatkan kita kepada Allah. Hakikatnya ilmu yaitu ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah dan kembali lagi kepada Allah lagi. Nah, selanjutnya itu ada kata alam. Nah, membaca alam kita membaca alam sekitarnya itu tujuannya kepada Allah, karena saling berkaitan antara kata al-alim, Allah, ilmu, dan alam. Jadi mana yang lebih penting, yaitu ilmu agama tentunya, karena ilmu yang mengarah kepada Allah yaitu ilmu agama. Dengan pandangan ilmu agama, pasti ilmu apa saja itu mengarahkan kepada Allah. Intinya yaitu ilmu itu ilmu yang mengarahkan kita kepada sang alim, kepada al-alim, atau kepada Allah. Dasari dengan hadis tolabul ilmi. Nah, kata tolabul ilmi, ilmu itu mengandung hal, yaitu al-ma'rifat, yang menunjukkan kepada ilmu agama atau yang wajib kita lebih dalami, yaitu ilmu agama. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang Quran surah Al-Fusilat ayat 53 yang berbunyi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim, akan kami perlihatkan, ayatina, tanda-tanda kami, fil afaqi, di seluruh penjuru, wa fi anfusihim, dan di diri kamu sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq,
sehingga menjadi jelas bahwa Allah itu hakun, Allah itu hak. Artinya yaitu Allah itu memperlihatkan ayat, memberikan tanda-tanda sebuah ilmu, yaitu tujuannya untuk hatta yatabayyana, supaya kamu itu mengetahui bahwa Allah itu hak, Allah itu benar. Dan hakikatnya ilmu yaitu mendekatkan kepada Allah supaya kita itu mengerti bahwa Allah itu hak, Allah yang paling hak. Dan kesimpulannya yaitu tujuannya ilmu itu yaitu mendekatkan kepada yang alim, kepada al-alim. Tujuan ilmu yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat dilihat di dalam gambar bahwa sebenarnya klasifikasi ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah metaphysical knowledge atau ilmu metafisik, selanjutnya ada scientific knowledge atau ilmu sains, dan yang ketiga adalah philosophical knowledge atau ilmu filsafat. Nah, yang pertama ada metaphysical knowledge atau ilmu metafisik. Nah, ilmu metafisik itu berhubungan tentang al-ghaib, berhubungan tentang keyakinan, tentang iman, seperti iman kepada Allah. Bagaimana kita bisa beriman sementara kita tidak mengetahui bahwa Allah itu gaib? Bagaimana kita bisa beriman kepada malaikat sementara malaikat itu juga gaib? Nah, ilmu metaphysical knowledge itu dapat diketahui dengan kolbu, dengan hati, dengan keyakinan kita. Semuanya tersimpul di dalam rukun iman. Nah, selanjutnya adalah scientific knowledge. Scientific knowledge atau ilmu sains itu dapat diperoleh dengan hisun atau indra yang kita punya. Indra yang kita punya umumnya ada 5: indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman. Nah, itu ilmu saintifik itu dapat diperoleh dengan indra kita. Selanjutnya adalah philosophical knowledge atau ilmu filsafat. Nah, sejatinya ilmu filsafat itu ilmu yang membahas tentang filsafat atau berpikir secara mendalam itu berpikir. Nah, identiknya kita itu berpikir menggunakan akal. Nah, dapat dilihat juga di dalam gambar bahwa semuanya itu bersumber pada Al-Quran. Nah, di situ dijelaskan, dapat diartikan bahwa Al-Quran itu pada posisinya itu mendorong dan memberi inspirasi dan motivasi kepada ketiga ilmu tersebut agar manusia itu dapat memfungsikan secara benar dan menghasilkan segala macam ilmu ketiga ilmu tersebut yang dapat dibutuhkan oleh manusia. Nah, intinya itu Al-Quran itu mendorong dan inspirasi semua ilmu yang ada di dunia ini. Nah, jadi pada kesimpulannya, ontologi atau aksiologi ilmu itu yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada al-alim, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan klasifikasi ilmu itu terdiri dari 3, yaitu ilmu saintifik atau ilmu sains, ilmu filsafat, dan juga ilmu metafisik yang ketiganya itu bersumber kepada Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.